Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas suhu dan perubahannya. Suhu merupakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda. Lalu, bagaimana mengetahui suhu suatu benda? Indra perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indra perasa merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Untuk memahami semua itu, mari kita lakukan percobaan berikut ini. Langkah pertama, siapkan 3 buah ember yang masing-masing diisi dengan air hangat, air biasa, dan air es. Kemudian, letakkan ketiga ember tersebut di atas lantai atau di atas meja. Setelah itu, celupkan tangan kananmu di ember yang berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa, lalu rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan yang sudah dilakukan, bagaimana hasil penginderaan terhadap air biasa oleh tangan kanan dan tangan kirimu? Lalu, apakah menurut kalian indra perasa dapat digunakan sebagai pengukur suhu yang handal? Dari hasil kegiatan penyelidikanmu, menunjukkan bahwa indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Akan tetapi, indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan tangan kirimu. Jadi, suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut dengan termometer. Jenis-jenis termometer. Pertama, termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai jika suhunya naik. Kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar berikut. Cairan terletak pada tabung kapiler dari kaca yang memiliki bagian penyimpan. Saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai, begitupun sebaliknya. Zat cair yang digunakan umumnya raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa memiliki keistimewaan, yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Namun, raksa sangat beracun sehingga berbahaya jika termometer pecah. Sedangkan alkohol tidak seberbahaya raksa dan mudah menguap, sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya diberi pewarna biru atau merah. Berikut adalah beberapa contoh termometer yang menggunakan zat cair. Termometer laboratorium. Bentuknya panjang, dengan skala dari -10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius yang diisi menggunakan dengan air raksa atau alkohol seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut. Contoh kedua, termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Pipa di bagian bawah dekat labu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti, akibat raksa tidak segera turun ke labu. Jenis-jenis termometer kedua, termometer bimetal. Perhatikan kedua logam yang jenisnya berbeda dan diletakkan menjadi satu. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Ketiga, termometer kristal cair.
Terdapat kristal cair yang warnanya dapat berubah jika suhu berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan sebagainya. Itulah penjelasan suhu dan perubahannya. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.